pernah bisa melupakan kita. Tapi dengar, Tuhan itu penjaga Israel. Dia tidak pernah terlelap dan dia tidak pernah tertidur. Dia selalu ada bersama kita. Kita nyanyikan lagi lagu ini, tak pernah kau kecewakan. Pernah kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku. Sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab kau Tuhan, sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab kau Tuhan, sebab kau Tuhan yang menjaga hidupku. Haleluya, haleluya. Yes, Engkau selalu menjaga hidupku Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Tanggalkan semua ketakutan, kekhawatiranmu. Kekhawatiranmu tidak menambah sehasta pun dalam hidupmu. Tidak ada gunanya. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan Tuhan yang akan bertindak atas hidupmu saudara. Biarlah firman Tuhan siang hari ini mencerahkan mata hati kita. Kita boleh sungguh-sungguh diproses di dalam kebenaran. Bukan diproses dalam masalah, tapi diproses dalam kebenaran. Tuhan tidak pernah punya masalah dengan masalah kita. Amin saudara. Tapi Tuhan punya masalah dengan hati kita. Kalau hati kita tidak mau diproses di dalam kebenaran, engkau tetap tinggal dalam masalahmu. Tapi kalau Anda mau diproses di dalam kebenaran, kau akan bebas. Kau akan melihat pekerjaan tangan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Urapi hambamu, urapi setiap kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Coba saudara bilang kanan kirinya dulu saudara, saya senang sekali jumpa kamu di sini. Thank you Sis Mira, tepuk tangan buat worship leader kita dong, yes ya. Sudah lama tidak ketemu di tempat ini. Terima kasih Bu Gem Eli dan tim semua pengurus PD Victory. Shalom semua ibu-ibu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah kalau saya bilang apa kabar luar biasa, yes, yes, yes. Ya amin. Yes, yesnya itu pernyataan iman kita. Saya tahu kok semuanya gak sedang luar biasa. Ada yang gak luar biasa. Tapi di dalam Tuhan tetap yes, amin. Karena Tuhan yang luar biasa. Kita bisa tidak luar biasa tapi Tuhan tetap luar biasa. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ya luar biasa ya. Tadi waktu saya berdoa di awal firman, Tuhan berkata, jangan fokus dengan proses masalahmu. Ya, memang masalah itu memproses hidup kita. Tapi yang lebih penting, izinkan Tuhan memproses hidupmu di dalam kebenarannya. Kalau engkau hanya terproses dalam masalah, engkau akan kalah. Betul? Bilang, kita akan kalah. Tapi kalau kita terproses dalam kebenaran, kita pasti menang. Kita lebih dari pemenang. Ya, tepuk tangan buat semua ibu-ibu hebat. Saya ini berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa loh saudara. Anda tuh penggoncang dunia saudara. Satu wanita bertobat itu membangun satu generasi baru keturunan yang luar biasa saudara. Ya, jadi PD Victory ini saya percaya dengan gambar ya pohon ini harusnya saudara semua hafal ya visinya ya. Nanti kalau Bu Eli tanya satu-satu, kalau yang gak hafal harus dihafal saudara. Ya, karena kita sedang di sini nih menjalani misi Tuhan bukan hanya sekedar kebaktian. Amin. Bukan hanya sekedar kebaktian, di luar sana masih ada jutaan wanita yang kita harus bawa kepada Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita harus benar-benar fokus kepada visi misinya Tuhan. Amin. Ya. Nah, mungkin ada yang belum kenal, tak kenal maka tak sayang. Saya ulangi lagi dengan foto keluarga kami. Saya Sandy Sujak, istri dari Bapak Doni, ya. Next ya. Kami punya 3 putri, Vania 24, Vanessa 18 dan Valerie 16. Saya ucapkan selamat juga buat Bu Gem Eli yang punya cucu dan Tante Feni yang punya cicit. Tepuk tangan dulu ya. Doakan saya ya Bu Eli ya, saya selanjutnya nanti. Udah
pengen juga ngomong cucu. Udah punya cucu tapi dari anak adik saya gitu ya. Nah hari ini saudara saya akan bawakan topik tentang pentingnya batasan. Nah mau diproses dalam kebenaran? Mau? Mau diproses dalam masalah atau kebenaran? Wah jangan terlena terus dengan masalah, amin. Gak ada gunanya saudara, kita harus terproses dalam kebenaran. Ya makanya bilang kanan kirinya penting batasan. Karena batasan ini yang mengarahkan kita untuk terproses dalam kebenaran. Betul? Wah kalau kita gak terproses dalam kebenaran, bablas anginnya. Wah kacau hidup kita saudara. Karena ada banyak orang rajin kebaktian, rajin pelayanan, dia tidak terproses dalam kebenaran. Banyak akhir zaman ini. Ya event pengkhotbahnya pun juga bisa terjadi kebablasan saudara. Ya banyak orang punya penyakit kan merasa kan. Tahu merasa apa? Merasa diri berohani. Padahal dia tidak terproses dalam kebenaran. Beda ya saudara, saya berkhotbah sama saya terproses dalam kebenaran itu beda. Nanti pada akhirnya Tuhan itu mendapati anak-anak yang terproses dalam kebenaran. Itu akan dimuliakan di akhir hidupnya saudara. Dan yang kita perlu pertanggungjawabkan sama Tuhan, hidup kita bukan hanya berproses terus, berputar-putar terus dalam masalah. Tapi apakah engkau berproses dalam kebenaran? Ya, oleh sebab itu pentingnya batasan. Ada sebuah buku namanya Banderis saudara. Kalau saudara mau baca boleh juga sebagai satu input ya. Literari yang bagus. Batasan itu ya, batasan yang sehat itu seperti ibarat pagar di sekitar rumah Anda. Siapa di sini yang rumahnya ada pagar? Kecuali yang klaster ya. Rata-rata rumah tuh ada batasannya, kalau nggak pagar ya pintu depan. Kita nggak mungkin tukang Gojek, tukang Grab itu suruh masuk ke ruang tamu, betul nggak? Ada di sini tukang Grab, tukang Gojek masuk ruang tamu? Nggak ada. Bahkan ada beberapa orang saya perhatikan kalau terima tamu cukup di teras. Tidak diizinkan masuk ruang tamu. Ya, karena setiap orang punya banderisnya masing-masing. Apalagi kalau orang itu baru dikenal. Kalau dia merasa tidak nyaman untuk mengundang dia masuk ruang duduk tamu, dia akan tunggu di teras saja. Cukup ngobrol di teras. Inilah sebuah banderis, sebuah batasan saudara. Nah bisa bayangkan jika kita hidup tanpa batasan. Coba bayangin dulu deh. Seandainya dunia ini sebebas-bebasnya gitu deh. Gue mau buat apa gue buat. Ya, kira-kira gimana saudara nasib kita saudara. Jika kita hidup tanpa batasan. Ya kalau Anda lihat kekacauan ini yang terjadi saudara di lalu lintas jalanan. Kenapa terjadi keruwetan begini? Surabaya gak terlalu parah ya. Tapi kalau Jakarta itu sehari paling maksimal kita bisa bawa janji hanya 2. Di jalan itu bisa berjam-jam. Saya dari depan rumah ke Lebak Bulus Terminal itu bisa kalau lagi macet sejam sendiri. Itu belum masuk tolnya menuju Kelapa Gading atau menuju Puri atau menuju Pik gitu ya. Wah Bu Eli pernah ya melayani di gereja kami Bu, kalau minggu tuh sepi Bu. Tapi kalau di luar minggu Ibu, saya gak akan pernah undang Bu Eli. Pernah sekali doang Rabu waktu itu, tapi pasti macet tuh. Sebelum pandemi mungkin Ibu ingat ya. Wah daerahnya tuh macet banget. Kenapa? Karena semua orang melampaui batasan, perumahan makin banyak, jalanannya tetap sama. Bisa bayangkan? Perumahan numpuk di situ, pemukiman tuh baru semua, saudara. Tapi jalanannya tetap sama. Dulu aja pemukiman rumah masih sedikit, udah macet. Apalagi tambah properti baru masuk. Wah, nggak ada perubahan, saudara, makin kacau. Nah, batasan itu dibuat supaya kita tuh hidupnya teratur, saudara. Ya, setuju? Makanya kan ada rambu-rambu kan. Jangan coba-coba anak Tuhan melanggar batasan yang dibuat oleh rambu-rambu ini. Ya, karena teman saya seorang pendeta matinya kelindes kereta. Jangan main-main waktu istrinya cerita. Ya, suaminya itu udah sering gitu loh ya, kalau udah namanya di rel kereta itu bunyi teng 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 teng. Dia tuh masih bablas saja. Itu udah kebiasaan Bu Sandy. Saya tuh makanya ngeri kalau digonceng suami loh. Istrinya sendiri aja takut digonceng suaminya. Suami saya itu nggak tahu punya jiwa tuh kenapa kayak terburu-buru gitu loh orangnya. Kayak kesusu aja gitu. Nggak bisa alon-alon Bu, pokoknya harus pol gitu loh. Sampai rel kereta diterabas. Memang mungkin dia udah ratusan kali aman. Tapi yang kesekian kali nggak aman, langsung mati, kepalanya kegiles rata. Ya, jadi jangan ngomong gini, aduh Bu Sandy kita kan pakai helm, gak usah pakai helm lah cuma 100 meter. Tanggung jawab nanti kalau kegiles, jangan salahkan Tuhan. Ya, manusia itu seringkali gitu ya, ngedablek hidupnya. Ya, dibuat batasan, dibuat aturan ngelawan. Tapi giran kena resiko, Tuhan yang kena salah. Di mana penyertaanmu Tuhan? Saya kan hamba Tuhan. Masa kok
itu rel kereta nggak bisa, ya keretanya nggak bisa dicegah malaikat Tuhan. Itu sesat saudara. Ya, hati-hati loh, banyak orang tuh berpikir gitu. Tuhan yang buat bisnis saya bangkrut, masa kata-katanya begitu. Bahkan ada ibu ngomong begini, Tuhan izinkan kok bu, saya bercerai. Tuhan yang izinkan perceraian ini terjadi. Loh, buktinya hakim ketok palu, suami saya berhasil menceraikan saya. Lalu dia bilang Tuhan mengizinkan. Coba saudara, orang itu kalau pikirannya nggak mudeng ya, bahasa Jawanya kan nggak mudeng. Dia yang melanggar batasan, Tuhan yang kena salah. Belum juga yang kena sakit penyakit. Ya, jadi batasan itu penting saudara, karena batasan itu menyelamatkan kita. Nah, saya mau bertanya kepada saudara, apakah Anda sudah memiliki batasan dalam 4 pilar hidup ini? Oh, Anda punya cita-cita dalam hidupmu bangun 10 pilar, monggo. Tapi 4 pilar ini jangan diabaikan. Yang pertama apa? Pilar kerohanian. Katakan kerohanian. Yang kedua keuangan. Yang ketiga keluarga. Yang keempat, ya PD Victory harus membantu banyak orang juga membangun 4 pilar ini. Ada orang kerohaniannya bagus, khotbah sana sini tapi ngutangnya juga sana sini. Ya, betul saudara, bahasa rohnya menggelantar gitu ya, kayak bom, kalau udah bahasa roh semangat. Tapi hidupnya tetap ngutang-ngutang saudara, minta-minta. Ada gak orang kayak gitu? Kalau ngomongin firman menggebu-gebu ya. Tapi kalau soal duit utang di mana-mana saudara. Dan gak ada malunya lagi. Habis minjem belaga lupa saudara. Bahkan yang minjem biasanya lebih galak. Ngeri saudara. Ada orang kerohanian bagus, keuangan bagus, keluarganya berantakan juga. Kan ini gak bisa, harus tetap dibangun, betul? Nah ada juga yang semua udah bagus tapi kesehatannya bermasalah. Jalan aja susah. Dan ini bukan hanya orang tua. Loh teman saya itu baru 28 tahun, kakinya bengkak terus kalau jalan gini. Ini gak ada satu langkah loh berarti, cuman begini-begini saudara. Entah asam urat atau apa saya gak tahu. Ya Anda harus punya batasan, kalau Anda belum punya pulang dari sini meetingkan dengan seisi rumahmu, anak atau suami yang masih bisa diajak meeting. Untuk serius memikirkan ini. Bilang sama kanan kirinya harus serius. Wah kalau gak serius menuju kehancuran kita semua saudara. Saya dulu seorang pengkhotbah, saya dulu seorang pendeta. Tapi saya hamba uang bukan hamba Tuhan. Makanya saya pilar keuangannya jatuh. Saya paksa suami saya bangun bisnis, tinggalkan pelayanan. Habis saudara, 2011-2015 itu masa kelam kami. Ya, terpuruk seterpuruk-puruknya. Hutang 800 juta, buat orang, lah ilah cuma 800 juta jadi masalah. Ya buat lu gak masalah, buat gua masalah. Orang gaji 3 juta dari gereja mau bayar utang 15 juta sebulan, 4,5 tahun mau bayar dari mana? Ya. Tetapi di situ saya sadar, bilang kanan kirinya harus sadar. Angkat tangan kanan sama-sama saudara, ini menjadi budaya kita ya. Bilang sama diri sendiri sadar, oi sadar. Benahi pilar hidupmu, amin. Iya benahi, ini serius saudara, kalau gak dibenahi ini nyambung ke anak cucu. Kalau mama saya nggak bangun pilar keluarga hari itu, dia pilih bercerai. Saya dan ketiga adik saya nggak ada di sini. Tapi saya bersyukur mama saya bangun pilar keluarga walaupun melewati waktu yang panjang. Tapi dia terproses dalam kebenaran dan dia tetap setia kepada Tuhan. Amin. Akhirnya sekarang semua dipulihkan. Ya memang jangan lihat saat ini. Kita masih ada berjalan terus saudara di dalam Tuhan. Amin. Tapi ini harus dibangun. Nah batasan adalah garis yang kita tetapkan untuk menjaga diri kita. Untuk tetap hidup dalam kehendak Allah dan memiliki value. Katakan sama-sama value. Ya kebenaran itu kan nilai. Ya, orang bebas kawin cerai, kita punya value, enggak cerai. Itu value namanya. Apapun yang terjadi, prinsip pernikahan buat saya seumur hidup, itu value. Tapi ada orang yang, enggak apa-apa gue cerai. Pendeta itu cerai juga bahagia-bahagia aja. Ya untuk dia value-nya enggak penting kalau mempertahankan pernikahan. Ada enggak yang begitu? Ada, terus saya mau just dia ya nggak bisa, itu value dia. Tapi saya harus punya value. Apa yang saya mau bangun kepada keturunan saya. Nah seperti itu bedanya ya. Ibu-ibu, bapak-bapak nangkep sampai di sini? Ya, memang banyak orang Kristen nggak punya value. Hidupnya sama seperti orang dunia, sama. Dunia kawin cerai, dia kawin cerai. Itu biasa. Dunia selingkuh, dia selingkuh. Lu selingkuh emang gue nggak bisa? Ya begitulah, nggak punya value. Tapi gerejanya rajin. Makanya orang rajin ke gereja tuh belum tentu bertobat loh. Belum tentu
orang rajin ke gereja tuh bertobat. Nanti kita lihat dalam dia menghadapi keputusan, membuat pilihan, dalam dia membuat keputusan, menangani, mencari solusi untuk masalahnya, bagaimana value dia. Kalau dia melanggar, keluar dari batasan Tuhan, dia tidak punya value, saudara. Ya, dan ingat satu hari akan terjadi yang namanya blacklist forever loh dalam hidup kita, saudara. Kalau kita kan sekarang enak ya hidup dalam zaman kasih karunia, betul ya? Wah, Tuhan ampuni dosa kita bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Tuhan Yesus di kayu salib. Amin. Kita gratis, selamat ikut Yesus. Wah, orang lain harus ya sujud-sujud, ada yang 5 kali berdoa, ada yang harus berapa kali berdoa. Ya kita kan 24 jam kan penyembahan Bu Sandy. Saking 24 jam penyembahan lupa, gak ada waktu buat Tuhan, saudara ya. Dianggap semua jalan-jalan keliling mall itu penyembahan. Tapi hatinya fokus belanja ya, gak ingat Tuhan, saudara. Penyembahan itu kan kalau hati kita terfokus kepada Tuhan. Ya. Nah sekarang kita lihat kondisinya, saudara. Kalau hidup kita terus-terusan seperti itu, endingnya tuh kita mau jadi orang Kristen yang kemana? Nanti ada 2 statement yang akan Tuhan ucapkan sama kita. Yang pertama, sabatlah engkau hambaku yang setia. Atau yang kedua, siapa kamu? I don't know you, aku tidak mengenal kamu. Jadi cuma 2 itu. Manusia hidup lihat banyak komen, saudara. Tapi endingnya kamu hanya mendapatkan 2 komen. Tuhan mau menyatakan dirinya, sabatlah engkau hambaku yang setia. Atau siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Saya rajin pelayanan PD Victory. Saya ikut kemana-mana. Saya selalu mendampingi Bu Eli. Saya bersaksi. Nah, kalau Tuhan udah bilang aku tidak kenal kamu, Anda mau ngomong apa? Itu blacklist forever. Kenapa? Karena kamu pembuat kejahatan. Kamu hanya tahu firmanku, tapi kamu tidak terproses dalam kebenaranku. Kamu tidak menjadi pelaku. Nah, ini yang saya maksud. Banyak orang hanya terproses dalam masalah, tapi dia tidak terproses dalam kebenaran. Dia keluar terus batasan Tuhan, makanya ngeri saudara hidup kita, saudara. Ya, jadi camkan baik-baik, Anda rajin ke gereja, Anda rajin berdoa, Anda rajin puasa, ya, Anda rajin pelayanan, itu tidak menjamin hidup Anda bertobat. Dan jangan bangga dengan semua keaktifanmu itu. Sampai satu titik, engkau sungguh-sungguh menghadapi dirimu tuh remuk hati dan bertobat sungguh-sungguh. Bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan karena Tuhan yang mengenal isi hati Anda. Amin. Dari awal di kitab Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 kita baca sama-sama. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Baca sama-sama. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau. Ini firman Tuhan gak pernah berubah. Bilang kanan kirinya pasti mati. Loh bukan kata saya, ini kata Tuhan. Berarti hal pertama dan terutama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah apa yang namanya batasan. Semua pohon boleh, tapi bilang sama-sama tetapi. Tetapi itu artinya apa? Ada batasan. Yang gak boleh berapa? 1, bilang kanan kirinya 1 doang. Tapi manusia gitu ya, makin dilarang makin jadi penasaran. Kenapa gak boleh dimakan? Udah tahu firmannya ada. Kita tuh semua bukan yang gak tahu firman, udah kebanyakan firman. Tapi kalau menghadapi kebenaran sok-sok gak tahu. Wah aku lupa. Oh masa ya ada ayatnya ya. Padahal dia tahu. Nanti next saya bahas tentang tema kebohongan yang menyenangkan. Ngeri saudara, banyak orang Kristen suka hidup dalam penipuan, kemunafikan. Anda lihat gambar ini ya, ada kehidupan, ada kematian. Kalau Anda hidup dalam batasan Tuhan, Anda berjalan menuju kehidupan. Karena kebenaran firman itu menuntun kita kepada kehidupan, amin. Tapi kalau Anda mulai menyimpang dan keluar dari batasan Tuhan, Anda berjalan menuju, bilang kanan kirinya, kamu pilih yang mana? Di dalam dunia ada 2 jalan, nyanyi semua. Lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar, jiwamu mate mampus.
kata orang Betawi, biang sempit, jiwa berglori. Tepuk tangan buat kita semua. Hebat, semua paham ya. Lagunya aja hafal. Mungkin yang gak hafal beberapa, mungkin miss waktu sekolah minggunya. Tapi kalau dari sekolah minggu pasti hafal ya. Bilang dong sama temennya, kamu jangan pura-pura gak tahu lah. Udah pada pinter semua ini mah tentang firman. Firman tuh gak kurang loh. Tiap hari mau denger YouTube loh, sehari 10 kali firman juga bisa loh. Mau denger 20 bisa. Anda mau tahu firman tentang apa? Anda bisa denger, betul? Ibadah aja sekarang banyak yang online, kagak mau datang ke gereja. Berarti kan sarana dan prasarana, fasilitas, teknologi canggih bisa membekali kita dengan firman. Di IG, di TikTok, ya kan? Begitu banyak orang-orang yang menabur kebenaran. Tapi masalahnya kembali ke Anda mau menuju yang mana? Ya, Anda harus bertanggung jawab sendiri. Ini gak bisa tunggu-tungguan saudara. Kita akan berhadapan satu persatu dengan Tuhan. Kita lihat hambanya Daniel. Daniel 1 ayat 8 ya. Dia tidak makan makanan raja. Ini batasan Daniel. Dia tidak menyembah patung. Dia berdoa berapa? 3 kali sehari. Makanya Daniel tuh luar biasa di zaman itu. Saudara semua menyembah berhala, Daniel enggak. Resiko masuk gua singa, biarin gue masuk gua singa. Gue mati gak apa-apa tapi gue mati dalam kebenaran. Gue gak mau keluar dari batasan Tuhan. Betul? Ini orang yang punya value. Anda value-nya apa? Kalau disebut Sandy Sujak, truk value-nya apa? Anda coba sebut nama Anda. Ya saya bersyukur. 1, pernikahan seumur hidup. Itu value saya. Nomor 1 tuh harus pernikahan. Karena pernikahan bukti hubungan kita dengan Tuhan. Kalau dalam hal pernikahan Anda gak bisa setia. Dead udah saudara. Kenapa? Karena Tuhan setia. Halo? Terus orang bilang terlalu idealis Bu Sandy zaman sekarang gak berlaku. Itu you bukan I. Saya bukannya sombong tapi saya mempercayai firman Tuhan itu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai kamu mau pembelaan diri kayak apapun nanti kamu berhadapan dengan Tuhan. Kalau saya gak suka ngomong manis-manis saudara. Mendingan ngomong pahit tapi saya gak kena kesalahan nanti ujungnya. Saya kalau mau jemaat juga gitu, kamu mau nikah lagi itu pilihan kamu. Tapi saya gak bisa datang karena kalau saya datang itu tanda saya menyetujui. Saya tidak menyetujui tapi kita tetap temenan, saya tetap mengasihi kamu. Tapi saya tidak setuju dengan keputusan kamu. Dia ngambek saudara, biarin aja ngambek. Belum gue dimasukin gua singa, bener gak? Dan yang lebih parah, dimasukin gua singa, saya paling ditolak orang, dia benci sama saya ya biarin. Atau gak diundang lagi pelayanan, saya pernah berkhotbah, saya bahas tentang pernikahan, sejak itu di blacklist nama saya. Gawat kalau Bu Sandy khotbah. Ya ada loh, bahkan sebelum saya naik Bu gak usah nyinggung-nyinggung soal pernikahan ya Bu. Saya bilang lain kali gak usah undang Pak. Saya gak diundang pelayanan kemana-mana juga hidup, saudara saya tidak hidup dari pelayanan undangan. Saya tapi harus mempertanggungjawabkan apa saya sama Tuhan. Amin. Saya hidup tidak kejar setoran. Tuhan sudah penuhi dan cukupkan, puji Tuhan. Kami sekeluarga terpelihara saudara. Tidak perlu minta sana minta sini, ngutang sana ngutang sini. Saya tidak perlu dekatin orang-orang kaya, motif-motif tertentu kalau pelayanan. Tidak perlu. Saya kenal Bu Elin juga puluhan tahun. Pernah gak sekalipun saya yang menceritakan kesusahan saya minjem atau minta? Enggak pernah. Itu buat saya value, gak ada hubungan uang. Teman-teman, ya, itu prinsip saudara. Tapi kan orang kan ada yang deket-deketin orang ujungnya modus. Ya, itu gak punya value saudara. Makanya orang begitu gak akan bertumbuh biar setiap hari kebaktian pun. Karena dia cari Tuhan karena modus. Yang kedua saudara, hambanya Yusuf. Ini prinsip dia tidak berzina, tidak kepahitan, tidak balas dendam, jujur dan dapat dipercaya. Di zaman itu belum ada hukum Taurat, semua orang berzina. Berzina biasa aja kali. Orang hukum Tauratnya belum ada. Tapi Yusuf punya value. Dia tidak berzina saudara. Ya, Anda hati-hati loh duduk dalam komunitas Kristen yang masih suka berzina. Masih suka cheating-cheating ya. Ngeri loh saudara, banyak loh saudara. Pulangnya sih pulang gereja waktu nongkrong. Ceritanya tentang selingkuhannya. Ih ngeri. Wah saya ada gengnya. Mau invite saya lagi dalam grup. Untung dia izin dulu. Bu bisa gak bersedia membimbing kamu? Kamu kalau gak ada niat bertobat gak usah masukin saya ke grup. Gak perlu saya gak ada di grup kamu. Aduh kalau terlalu banyak orang undang saya invite ke grup. Mau nasib saya bagaimana ini? Saya gak suka diundang-undang ke grup. Kamu kalau cari Tuhan sungguh-sungguh bertobat. Kamu akan ngalamin kuasa Tuhan. Gak perlu konseling saya pun kamu pasti bertobat.
Loh orang yang di konseling-konseling itu kalau nggak pernah bertobat ya gimana bisa berubah nasibnya saudara, betul nggak? Apa yang capek-capek? Kalau kamu nggak ada niat sungguh-sungguh sama Tuhan itu buang-buang waktu. Ya ini kan prinsip saudara. Anda udah tahu suami menyakiti. Prinsipnya apa? Harus mengampuni. Kalau bolak-balik Anda kecewa lagi, balas dendam lagi. Ya Anda nggak punya value. Anda nggak dapat yang namanya apa ya, suntik vaksin dari kerajaan sorga untuk Anda anti kepahitan. Kenapa mama saya dapat suntikan vaksin dari sorga untuk anti kepahitan? Karena dia memutuskan untuk memiliki value. Bahkan dia rela kehilangan semua hartanya. Bayar utang papa saya. Dia kere mendadak gak ada rumah. Itu rumah-rumah dia loh. Di zaman itu real estate 300 meter. Itu kebanggaan keluarga kami. Biar bagaimana mama kami masih punya rumah. 300 meter kan oke. Dan gak di BTN saudara. Di real estate, di salah satu real estate Bekasi. Tapi itu pun habis, saya marah sama mama saya. Ya, tapi mama saya bilang, Sandy utang papa mau utang mama. Itu value. Itu prinsip hidup dia. Dulu saya bego-begoin mama saya, tapi sekarang saya respect, saya bersyukur. Thank you ma. Mama ambil keputusan yang terbaik sehingga itu mendidik Sandy untuk punya value dalam hidup ini. Amin saudara. Bahwa jiwa seseorang itu jauh lebih berharga daripada uang. Tuhan memperhitungkan semuanya kalau saudara hidup dalam kebenaran. Paulus 1 Korintus 10 ayat 23. Dia punya value. Baca sama-sama. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini bukan soal boleh gak boleh. Boleh gak sih Bu Sandy kalau cuma makan siang doang. Gak usah nanya. Hati lu udah tahu jawabannya. Ya. Kan itu kan tidak berguna, ngapain kamu chatting-chatting sama laki-laki lain. Terus hati kamu ser-seran, sekarang banyak penipuan romance loh ya. Ujung-ujungnya ditilep duit Anda. Suaranya merdu banget Bu Sandy, meneduhkan jiwa. Meneduhkan jiwa, duit lo hilang 400 juta. Bener, ini kisah nyata saudara, orangnya juga masih hidup. Ini tapi gak langsung 400 juta keluar loh ya. Kadang 5 juta, 7 juta, 12 juta diiming-iming saudara. Udah kepelencot bucin, tahu bucin? Udah cinta. Aduh, Bu saya teduh banget Bu. Saya bisa tidur nyenyak kalau udah dengar suaranya daripada saya minum obat tidur Bu. Dia bisa ngeles loh. Oh Tuhan Yesus tolong. Ya, orang yang selingkuh ini yang saya dapati dia benar-benar selingkuh. Dia ngomong gini, udah jatuh cinta Bu, udah gak bisa. Itu udah darah dan daging saya. Mantap kali. Terus kalau ketahuan gimana sama suami kamu? Ya saya dicerai. Terus nasib anak kamu 2 kalau sampai dia kena narkoba, pergaulan buruk gara-gara ulah kamu, mamanya gimana? Ya sudahlah Bu. Kalau memang harus begitu ceritanya. Edan. Makanya jangan suka main api. Kalau main api pasti kebakar. Gak usah Anda, saya juga. Saya tuh banyak yang DM. Ya, saya bilang begini, Pak kalau konseling itu bukan sama saya tidak pernah mengkonseling lawan jenis sama suami saya. Tapi ini soal istri saya Bu. Saya udah kasih nomor telepon suami saya, dia gak mau WA. Wah langsung delete. Emang hidup itu gak ada godaan saudara? Mau umur berapapun Anda bisa ada godaan. Tapi kalau kita memang spiritnya tidak kesana arahnya kita gak akan kena. Udah delete aja. Masih ada tapi yang suka penasaran kan dibaca akhirnya pindah ke WA kenalan. Itu yang kena tipu. Habis dia saudara. Jangan, kita tuh harus waspada hari-hari ini men. Gak main-main men. Amin. Ini waktu yang menentukan. Kalau enggak kita blacklist forever. Waduh saya gak mau blacklist forever. Di blacklist orang aja gak enak ya Bu Eli. Aduh apalagi di blacklist Tuhan. Aduh Tuhan Yesus tolong. Ayo, ya bener deh kita nih kan berbagi ya ibu-ibu ya. Kita sama-sama ya, perjuangan kita tuh sama-sama sebenarnya. Entah masalah kita tuh kan pasti beda-beda. Tapi sebenarnya kita semua tuh sedang berjuang loh. Iya walaupun porsinya beda-beda, jangan dibilang Bu Sandy kan enak aja suami gak selingkuh, suami sayang, pelayanan ada. Setiap orang tuh ada pergumulannya. Gak bisa ibu ngomong begitu. Kalau saya gak lulus dengan apa yang saya alami hari ini juga sama nasib saya. Tuhan tuh gak pernah pandang bulu, gak pernah beda-bedain manusia. Makanya harus kembali, ini berguna gak? Ini membangun gak? Kalau gosip, membangun gak? Kenapa kamu masih suka duduk gosip? Nah kan kita
kita udah tahu, tapi kita tuh ngeyel gitu loh. Masih aja duduk gosip. Masih aja ikut-ikutanku ke klub-klub. Ah kan saya kan yang penting gak mabok bu. Saya cuma nemenin teman saya daripada teman saya tersesat. Duh. Akal-akalan sama gue, lu jangan bohongin gue ya. Gue pernah di sana jauh lebih dari lu. Lu kenapa baru nakalnya sekarang, saya bilang gitu. Lu zamannya dulu orang nakal, lu kemana? Kalau mau nakal kok sekarang, saya bilang. Ya kan gue belum ngerasain kayak lu, dia bisa jawab begitu loh. Nanti gue kalau udah mentok juga deh gue bertobat. Lu kira Tuhan tuh bisa dipermainkan? Jangan anggap remeh kasih karunia Tuhan. Kalau besok pagi udah dead, udah gak ada kesempatan. Amin. Saya pun dulu kan melakukan itu bukan mempermainkan Tuhan. Memang saya terjebak di dalamnya karena hati saya pahit. Tapi setelah saya tahu kebenaran, terproses dalam kebenaran, saya kan tinggalkan semua saudara. Saya kan tidak main-main lagi ke situ. Amin saudara. Ini harus tegas loh. Ya, kenapa sulit untuk membuat batasan? Pertama takut dianggap kaku, ribet, gak asik. Gak asik kalau deket dia. Saya yakin gak semua betah duduk deket Bu Eli. Saya yakin, walaupun di luar semua manis. Karena saya tahu Bu Eli itu orangnya berprinsip. Jadi kalau yang gak punya value pasti gak bisa duduk lama-lama. Pasti Bu Eli akan ngomong ke situ lagi, betul gak? Dan waktu Bu Eli ngomong, Anda pun sudah tahu jawabannya sebenarnya. Jadi nanti akan lihat ya, kita tuh akan punya inner circle. Memang dengan orang-orang yang sefrekuensi. Memang kita punya hati melayani semuanya. Tapi kan tidak bisa semuanya juga kita layani. Betul? Pada akhirnya itu akan termurnikan saudara, betul? Ya kalau Anda gak bisa sefrekuensi dengan kebenaran, Anda pasti gak betah, gak asik, PD Victory Strict, gue ke PD yang lain, sono boleh. Silahkan monggo. Monggo saudara, hidup itu memang banyak pilihan, apalagi akhir zaman ini begitu banyak persekutuan-persekutuan, betul? Kalau Anda mau dari Senin sampai Minggu ikut persekutuan juga ada kok. Bener ada. Tapi Anda value-nya gimana saudara? Ya, takut adanya konfrontasi, nanti ditolak, ditinggalin temen, nanti gue gak ditraktir lagi. Nanti dia ulang tahun gue gak diundang lagi. Ya ampun, gara-gara ditraktir, gara-gara ulang tahun mau diundang, lo kompromi. Ada lo orang kayak gitu. Ya, dan gak tahu konsep boundaries itu seperti apa dan salah mengerti arti batasan. Nah akibat tidak ada batasan secara cepat ya, Anda lihat nih. Orang bisa seperti ini, rakus saudara, Tuhannya perut. Ya, waduh lalu apa kerja rodi, lembur. Kan banyak orang begini kan, ini semua gak tahu batasan. Akhirnya apa? Penyakitan. Apa semua dimakan. Ya, saya beberapa waktu kan ikut puasa IF. Saya baru sadar bahwa diri saya rakus selama ini. Saya punya mentor kesehatan sekarang, Bu Sandy. Makan sehari bisa mengcover hidup 3 hari. Nah jadi kalau Ibu Sandy berlebihan dalam sehari, Ibu udah tumpukan lemaknya kayak apa? Waduh, langsung ada batasan sekarang saudara, betul? Jam makan dibatasi. Saya tidak makan manis sudah 1,5 tahun. Dulu boro-boro minum kopi gak ada gula, sekarang biasa. Amin. Ya, di atas jam 6 saya tidak pernah makan. Ya. Jadi saya sudah punya batasan, Anda punya batasan gak? Tuh selalu telat, ibadah jam 10. Tapi kan ada orang-orang yang pasti terlambat ya. Kebiasaannya malas, lalai, ingkar janji, terikat televisi, game, internet, film. Ya, itu gak ada batasan, terus apa rasa tidak aman, takut, overchecking, khawatir yang berlebihan, paranoid ya, asumsi negatif. Lalu apa? Mudah marah, meledak-ledak saudara. Ya mudah berhutang, gali lubang, tutup lubang. Minta-minta hidupnya jadi beban. Lalu terjadi ya namanya prostitusi di anak muda, perceraian. Ini kan gak ada batasan semua nih. Ya, lalu apa? Free sex, melanda anak muda, percabulan, narkolema ya. Narkotik lewat mata. Ya, dan itu bukan hanya pria loh. Banyak wanita menikmati fantasi seksual. Sukanya lihat yang sensual-sensual. Dia renungkan siang dan malam. Firman Tuhan dia lupa. Tapi percabulan dia renungkan siang dan malam. Ada saudara, ini lagi kita tangani orang-orang yang terikat narkolema ini. Memang pagi siang malam otaknya udah cabul saudara. Ada perempuan-perempuan kayak gitu, dikira gak ada bukan hanya laki doang. Ya sadari saudara, tidak ada batasan itu sama dengan buang-buang waktu. Ya, Anda dapat melakukan 3 hal dengan waktu Anda. Yang pertama menghabiskannya, membuangnya atau menginvestasikannya.
Ya ada juga orang kebaktian buang-buang waktu. Kenapa? Habis pulang kebaktian doa berkat hidupnya gak ada keputusan untuk bertobat. Sama aja Anda biar datangnya kebaktian halnya positif. Ya tujuannya bagus, gue mau ibadah. Tapi begitu doa berkat pulang Anda gak buat keputusan untuk bertobat. Anda buang-buang waktu. Amin. Karena endingnya tetap Tuhan tidak kenal kita kalau Anda tidak ada pertobatan. Esensi kekristenan itu pertobatan. Bukan kenyamanan, kesenangan hidup. Bukan masalah kita beres. Esensinya pertobatan dulu. Makanya kan waktu Tuhan Yesus di dunia ini dia memberitakan Injilnya apa? Injil kerajaan. Injil kerajaan itu apa? Bertobatlah. Dan percayalah kepada Injil. Jadi jangan tersesat. Kalau Anda percaya Yesus buktinya apa? Anda bertobat. Itu yang kekristenan yang benar saudara. Tapi kalau mulut komat kami Tuhan Yesus, dikit-dikit darah Yesus, darah Yesus. Habis darah Yesus gosip. Habis darah Yesus maki-maki orang. Lah Anda tuh gak anak Tuhan. Itu namanya Anda horor. Horor saudara, makanya suami gak betah di rumah juga karena hidupmu horor. Ya, sadar saudara ya. Nah langsung mengapa batasan itu penting? Yang pertama batasan itu menjaga melindungi kita untuk tidak keluar dari jalan Tuhan. Makanya saudara ya Amsal 4 ayat 23 hati itu adalah pusat dari kehidupan. Ya karena dari hati itu timbul pikiran, perasaan dan kehendak kita. Makanya di Markus 7 ayat 21 sampai 23 baca sama-sama. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan. Jadi Anda sudah keluar batasan bukan ditentukan pada waktu saat Anda berbuat. Tapi pada saat hati Anda dan pikiran Anda melakukan hal ini. Anda udah bohong, Anda udah keluar batasan. Pelan-pelan hati nurani Anda akan tumpul dan Anda tidak akan peka lagi untuk mendengar suara Tuhan. Orang Kristen sukanya dinubuatin orang. Kenapa tuh orang Kristen suka dinubuatin orang? Karena dia gak bisa lagi dengar suara Tuhan. Dan kalau hamba Tuhan itu bisa mendengar suara Tuhan untuk Anda masih mengeraskan hati. Itu bahaya sekali saudara. Harusnya kita semua kan anak-anak Tuhan kan? Amin. Kita semua putra dan putri kerajaan sorga. Amin. Wajar gak kalau anak bisa kenal, bisa dengar suara bapaknya, wajar gak? Jadi orang yang bisa dengar suara Tuhan tuh gak usah dilebih-lebihkan. Oh dia nabi, dia nabi. Sama kita juga harusnya bisa dengar suara Tuhan. Tapi karena hati kita ngedablek, kita gak bisa dengar suara Tuhan. Suara Tuhan tuh gampang Bu, baca Alkitab. Baca Alkitab. Kalau ibu cuman terpesona dengan nubuatan-nubuatan, ibu gak kenal firman, baca Alkitab aja gak pernah. Ibu peneguhannya dari mana dong? Seorang nabi juga bisa salah berbicara loh. Amin. Kekristenan ini bukan dukun saudara. Enak aja nyama-nyamain semuanya harus di mantra-mantra, di jampi-jampi. Kamu begini. Oh geleger-geleger. Firman Tuhan Anda gak baca. Mau tahu suara Tuhan buat kita? Baca firman itu suara Tuhan. Udah pasti benar, gak mungkin salah. Karena tertulis. Benar saudara, ini akhir zaman. Jangan silau dengan yang nama nubuatan-nubuatan Anda berbondong-bondong. Lah itu kan yang Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Dia ngomongnya apa? Aku bernubuat demi namamu. Berarti hebat ini jemaatnya jutaan saudara. Semua orang dibacain, siapa sih gak keblinger? Tapi Tuhan kenal dia gak? Aku mengusir setan demi namamu. Aku menyembuhkan orang sakit demi. Saya kalau ada seorang ibu konseling, Bu sampaikan suara Tuhan buat saya. Ibu baca Alkitab. Hidup ibu tuh milik Tuhan. Yang tahu yang terbaik buat ibu itu adalah Tuhan, sang pencipta ibu. Saya gak mau orang tuh kagum sama saya gara-gara saya sampaikan pesan Tuhan. Kayaknya Bu Sandy peka. Buat saya gak penting itu saudara. Gak usah ngomong peka-pekaan lah. Kita masing-masing harus tanggung jawab. Orang Kristen harus cinta Alkitab. Harus baca Alkitab. Harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Maka kau akan peka. Kau akan tahu setiap langkahmu tuh dituntun Tuhan. Saya gak pernah lagi bingung ketika saya merenungkan firman Tuhan. Saya gak perlu galau. Saya gak perlu stres. Walaupun tekanan stres itu ada. Tapi saya tidak dikuasai oleh stres.
Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang menuntun. Jangan Anda mengandalkan manusia. Seolah-olah kalau dia nggak ada backup gitu. Itu Anda udah menduakan Tuhan. Anda nggak boleh loh backup itu datang dari manusia. Anda harus backupnya itu Tuhan. Amin. Kan Tuhan yang ngomong di kitab Yeremia. Kamu terkutuk loh kalau kamu mengandalkan manusia. Ya. Jadi kurangilah kata-kata yang begini ya Bu, bantu doa, bantu doa. Aduh itu klise sekali. Kamu berdoa. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, bukannya kita nggak mau bantu doa saudara. Tapi belum tentu hati saya terbeban untuk mendoakan Anda. Iya nggak? Kan itu kan nggak bisa dipaksa. Namanya hati. Nanti kalau misalkan saya bilang, iya Bu gampang Bu pasti saya doain. Saya bohong. Mendingan saya ngomong Bu saya nggak janji bisa doain Ibu. Bisa aja kan saya lupa abis dia titip pesan sama saya, betul nggak? Tapi yang pasti doa Ibu tuh besar kuasanya Bu. Kalau Ibu ketemu Tuhan, Ibu ngalamin Tuhan, doa Ibu tuh besar kuasanya. Amin saudara. Cobalah, kita bukannya tidak butuh orang-orang yang membackup kita. Kita penting komunitas, tapi jangan menggantungkan itu, ngerti ya? Jadi jaga keseimbangan, jangan kebablasan. Jadi menggantungkan hidupmu sama manusia. Dalam hal keuangan ya, dalam hal apa lagi? Nasihat, Anda tuh baca dong Alkitab. Pahami dong firman Tuhan. Bu Eli itu luar biasa loh, saya sangat diberkati dengan buku renungannya. Tepuk tangan yang buku renungan Victory ya. Oh itu sampai waktu retret itu kan orang dalam penjara aja bertobat baca buku renungan itu gak dikotbahin loh. Loh kok Anda gak baca, kok Anda gak renungin. Itu udah dibantu loh. Sebelum Anda baca tuh ya, Alkitab yang kelihatannya udah ketinggalan zaman itu. Anda kan udah dapat esensi dari kebenaran ayat itu. Mungkin kalau Anda masih kurang pemahaman. Ya, coba Anda renungkan dong. Haus dong akan Tuhan, amin. Itu yang bisa membersihkan Anda dari kotoran ini. Kalau nggak ada firman siapa yang mau ngebersihin? Yang bersihin hidup kita siapa saudara? Ya firman Tuhan. Ya, jadi batasan membantu kita menjaga hati dan hidup tetap murni di hadapan Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus saudara. Itulah firman. Yang kedua, batasan membantu kita membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Jangan sampai hubungan kita dengan orang lain jadi sakit saudara. Karena kita tidak punya batasan. Ya banyak orang merasa aku hidupnya dimanfaatkan. Orang tuh ya cuman apa pakai aku, uang aku dan sebagainya. Anda yang memberikan itu. Anda yang memberikan izin itu. Ya, Anda coba bangun hubungan dengan sehat. Yang pertama itu harus jaga emosi Anda. Makanya Efesus 4 ayat 26 sampai 27 baca sama-sama. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi dikasih deadline, jangan sampai matahari terbenam. Anda jangan nunda-nunda, itu sungkan-sungkan tuh dibuang, sungkan tuh dosa. Amin? Iya, enggak. Enggak, kalau ada yang ngeganjel dibereskan. Jangan ngunek. Jadi tong sampah hatimu saudara, akhirnya hubungan rusak. Bahkan di Matius 5 ayat 23 sampai 22, baca sama-sama ya dikatakan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggallah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan mezbahmu itu, persembahanmu itu. Ini pertama kalinya Tuhan ngusir loh orang kebaktian. Buat apa kamu kebaktian? Kamu tuh ngunek-ngunek aja. Bahkan buat apa kamu ambil perjamuan kalau hatimu tuh belum beres. Bukankah tujuan perjamuan daging yang adalah lambang dari tubuh Kristus. Anggur yang merupakan lambang dari darah Yesus itu untuk membawa kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Amin. Kalau Anda mengalami kasih Tuhan, kenapa Anda pendem sakit hati Anda? Itu kata Tuhan, tinggalin dulu nak, tinggalin. Bereskan dulu hatimu. Jadi itu penting saudara untuk membangun hubungan yang sehat tuh kalau kita masih munafik. Kita gak bisa bangun hubungan yang sehat. Ya senyummu di depan dia itu gak cukup kalau hatimu tidak tulus. Kok bisa tersenyum, bahkan memeluk dia. Tapi kalau hatimu tidak tulus, Tuhan itu lihat loh, menguji hati kita, amin. Tuhan membawa kita hidup dalam ketulusan. Ya ini untuk ibu-ibu ya ajar anak-anak kita ya 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Ini hubungan harus sehat saudara. Ya dikatakan saudara apa janganlah kamu merupakan pasangan yang
tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nih banyak ibu-ibu yang malah membackup anaknya, gak apa-apalah kalau nikah gak seagama. Nanti kan ujung-ujungnya kita bisa bawa dia sama Tuhan. Kamu yakin? Tuh anakmu nanti suruh ngucapin loh statement kalimat syah tik, ya kan? Abu gak apa-apa, yang penting kan hatinya sama Tuhan Yesus, mulutnya doang. Ih, ngeri loh sekarang loh. Justru mamanya loh yang ngedukung loh. Mamanya tuh gak buat keputusan tegas loh. Ya, udah kewalahan, give up, mendidik anak, akhirnya udah kompromi. Kasihan loh pernikahan anaknya. Bahkan ibu-ibu ya, kalau sampai menemukan kasus anakmu hamil di luar nikah, jangan kau ambil keputusan untuk menikahkan anakmu. Kasihan saya melihat begitu banyak anak yang hamil dinikahkan sama orang tua, bukan makin pulih, makin hancur saudara. Karena hamil itu bukan solusinya dinikahkan. Pria yang meniduri anakmu itu belum siap jadi suami anakmu, karena dia belum bisa menguasai dirinya dari hawa nafsu. Masa kita sebagai ibu mau nikahkan dia dengan suami yang hanya menafsui anak kita? Pikirkan ulang saudara. Buat saya lebih baik gak apa-apa dia jadi single mom dulu. Dia harus tanggung jawab sampai anaknya lahir tapi jiwanya dilayani. Kita bekerja sama dengan Rumah Ruth di Bandung. Itu menampung banyak orang-orang yang hamil luar nikah. Ada yang umur 13 tahun, 12 tahun udah ada bu yang hamil bu. Waduh ibu kalau kunjungan ke Bandung mampir ke situ Rumah Ruth Bandung. Oh mereka melayani bukan hanya orang Kristen loh. Mereka memberi diri melayani saudara. Buat apa ibu nikahkan kalau pernikahan itu ujungnya akhirnya juga hancur. Ibaratnya gini loh, kalau saya sebagai pendeta memberkati orang yang hamil luar nikah, itu sama kayak kalau ada pilot menerbangkan pesawat, lalu dia belum lulus sekolah pilot, kita izinkan dia menerbangkan pesawat. Kamu belum lulus di pranikah, kamu gak bisa nikah. Kalau pranikah kamu aja kamu belum bisa jaga kesucian, yang cuman bangun pranikah itu berapa lama kalau kita bangun pranikah? Apalagi mau seumur hidup. Makanya lihat pasti, saya yakin pernikahan yang hancur yang bermasalah pasti dulu pernikahannya udah hubungan seks. Karena saya kalau mengkonseling dengan suami istri yang mau menikah saya cuma tanya, dulu bapak ibu sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah? Dia kaget, kok saya malah nanyanya itu sama suami. Itu penting pak, kan kita kan suka sama suka. Gak penting suka sama sukanya. Menurut bapak, menurut ibu melakukan hubungan seks di luar nikah itu dosa atau tidak? Kembali kepada kitab Kejadian. Tuhan bilang segambar dulu, baru kamu diberkati, baru kamu beranak cucu. Berarti beranak cucu, berhubungan seksnya itu setelah diberkati. Kalau kamu sebelum diberkati sudah berhubungan seks, gak heran keluargamu kacau. Dan itu harus dibereskan. Selama kau tidak mengakui itu dosa dan kau merendahkan hati minta ampun sama Tuhan dan pemberesan terhadap hubunganmu dengan pasanganmu. Itu akan menjadi kutuk dalam hidup kita. Makanya lihat orang tua hamil luar nikah. Anaknya hamil di luar nikah. Cucunya hamil di luar itu turun terus karena gak ada pertobatan bu. Jadi jangan gampang ngawinin anak ya. Mendingan kita punya single mom, anak kita maksudnya artinya nih apalagi anak cewek nih. Kan saya 3 anak cewek. Ini value daripada dia diserahkan sama laki-laki gak bener ngapain. Apalagi belum kerja, apalagi penjudi. Aduh bu, tukang utang sana sini. Habis hartamu bu. Banyak. Ya sekarang cuma mau cari besan, cari menantu orang kaya. Dengan segala cara saudara. Ujung-ujungnya cuma merusak. Jadi kita mesti pikir panjang saudara. Membuat batasan membantu kita untuk bisa jelas membedakan antara posisi kita dan posisi orang lain. Antara keinginan kita dengan keinginan orang lain. Batasan melindungi diri dari orang-orang yang ingin berniat tidak baik kepada kita. Ada, dunia ini gak semuanya orang baik. Dalam tempat duduk ini aja gak semua orang baik. Hanya Tuhan yang tahu ketulusan hati kita. Makanya kita harus buat batasan. Saya buat batasan. Soal keuangan saya tidak mau ada pinjam-meminjam uang. Titik. Kalau saya buat batasan gitu, jemaat semua pinjam saya gak bisa. Saya pun tidak akan pinjam jemaat atau pinjam siapapun. Ya, benar itu batasan saya. Kalau soal uang mau ngasih-ngasih, gak ada pinjam-pinjam. Serelanya saya, semampunya, saya jangan minjemin orang duit gara-gara Anda takut ditolak, Anda mau nolong dia, Anda pinjemin dia dari pinjol. Ini kejadian, masa dia nolong orang tapi dia ambil dari pinjol. Aduh, bahkan yang lebih ngeri lagi suami istri nangis-nangis bu, kita terjerat banyak hutang. Kenapa kita bayar janji iman buat gereja bu? Edan tenan. Kamu
mau bayar janji iman buat gereja dari ngutang? Tuhan bilang cukupkan diri, kok kamu ngutang? Nanti saya nggak diakui lagi sebagai majelis kalau saya nggak bayar, Bu. Apa pentingnya majelis buat kamu? Kalau saya nggak majelis, saya nggak duduk di depan lagi, Bu. Astagfirullah. Sebegitunya kah orang ingin duduk di depan? Sampai-sampai ya mengorbankan value. Tapi itulah realitanya. Di dunia sana banyak, di luar sana ya, banyak orang haus akan validasi. Banyak orang tuh haus akan reputasi. Ya, tapi hidupnya menderita setiap hari. Akhirnya saya yang dampingin dia sama suami. Pak, mulai bulan depan gak usah bayar. Belum bisa, Bu, kami tetap harus bayar. Loh, mau sampai kapan, Pak? Maksain diri. Semua aset udah digadein loh. Ujungnya mau kemana ini? Tapi ya itulah, sampai sekarang juga belum mau, saudara. Majelis itu segala-galanya. Duduk di depan itu segala-galanya. Makanya kalau lihat denominasi ya pemilihan pemimpin itu ngeri, saudara, lebih ngeri dari yang ada di DPR MPR. Waduh, saya pernah ngeliat dan saya ngeri. Sampai saya tanya sama adik saya, karena adik saya aktif di organisasi. Pin, itu pada ngapain sih, pada nguber-nguber jabatan? Ya apa sih, dibayar berapa, gajinya berapa gitu loh. Kalau anggota DPR MPR kan jelas gajinya gede. Dia dibayar berapa jadi majelis gereja? Saya pengen tahu aja. Enggak Sen, fasilitasnya beda dong. Fasilitas apa dia dapat? Mobil, rumah, gue tanya. Enggak, fasilitas penyambutan. Kalau turun dari mobil udah ada yang jemput. Udah ada yang demenin dia datang ke depan. Itu penting. Makanya saudara, kalau gambar diri kita rusak, akhirnya kita pasti keluar dari batasan. Karena penghargaan manusia lebih penting dari penghargaan Tuhan. Ya, jadi bagaimana cara orang memperlakukan kita itu tergantung dari batasan yang kita tetapkan kepada mereka. Dan semua itu atas seizin kita. Jangan pernah ngomong gini, kamu hanya memanfaatkan saya. Dia bisa memanfaatkan kamu karena kamu yang kasih izin ke dia. Betul? Kamu kasih, kamu kasih, kamu kasih, kamu kasih. Kamu yang kasih izin, kamu yang buka pintu. Lalu kamu bilang, dia sudah semena-mena sama kamu. Itu kamu yang beri izin. Orang itu tidak akan semena-mena sama kita kalau kita punya batasan. Amin. Saya bilang sama ibu-ibu di gereja, saya tidak suka ya kalau ada yang pinjem bedak sama lipstik sama saya. Kamu mau bilang saya sombong atau mau bilang saya pelit, terserah. Tapi bukan berarti di tas saya gak ada ekstra lipstik ya. Saya udah tahu akan selalu ada orang-orang seperti ini. Jadi kalau dipinjam lipstik saya kasih aja. Buat saya itu kebersihan, muka dan bibir. Saya geli saudara. Terus orang mau bilang, kok hamba Tuhan gitu gak kasih. Ih, gara-gara soal gak bisa dipinjemin bedak sama lipstik, masa dia menghakimi saya anak hamba Tuhan gak punya kasih. Aneh, ada orang kayak gitu. Terus hidup itu jangan biasa dikit-dikit minjem. Apa minjem. Cobalah, masa tisu 4.000 perak. Lu mesti ngambil dari gereja, lu masukin tas sih. Ada, tapi orang gitu maunya apa? Serba gratis. Itu merusak mental loh saudara. Coba buat batasan lah. Kalau belum mampu jangan duduk-duduk sama orang yang terlalu mampu. Nanti Anda boncos. Udahlah kalau level Anda masih sederhanakan hidup. Makan di rumah masih tahu tempe. Sederhanakan aja hidupmu. Saya pernah kok belanja per hari juga punya 3 anak sama suami waktu itu. Sehari 20.000, 25.000, 30.000 waktu di masa hutang hidup tuh. Bahkan saya bilang sama seorang ibu, Bu kalau sampai kamu terpuruk soal uang. Kamu gak bisa makan, gak usah minta. Gak usah minjem. Puasa saya bilang begitu. Ibu saya ini juga sadis banget. Supaya ibu karakternya itu karakter Kristus. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Kita boleh minta satu hanya sama Tuhan. Mintalah kata Tuhan. Carilah. Bukalah. Betul? Itu bukan ke manusia tujuan ayat itu. Ke Tuhan. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Puasa gak akan bikin ibu mati. Saya percaya kalau ibu sungguh-sungguh cari Tuhan. Ibu gak akan kelaparan. Asal satu ibu rajin. Jangan malas, jangan mager. Jangan scrolling terus tuh tangan tapi gak mau kerja. Benar? Mana ada orang yang rajin tuh kelaparan tuh gak ada. Betul gak saudara? Ya jadi kita harus punya batasan dong. Ayo. Kalau enggak hidup kita ya begini-begini terus saudara. Nasib tuh gak akan berubah kalau batasannya gak ada. Ya, belajar bersikap transparan, jujur, jelas, tegas dan penuh hormat saat mengkomunikasikan batasan kita. Ya juga jangan arogan. Maaf ya Bu, saya belum bisa nemenin ibu. Jangan dikit-dikit jadi Mrs. Yes, apa-apa yes. Ya,
Belajar berkata enggak, saya tidak bisa Bu, mohon maaf. Amin. Ya kalau nggak bisa daripada maksain diri, Anda capek. Ya. Anda menelantarkan suami, melantarkan anak, gara-gara yes. Ada baiknya sekali waktu Anda berkata tidak. Amin? Tidak, itu melatih kita. Anda tidak perlu merasa menyesal atau merasa bersalah karena menetapkan batasan kepada diri Anda sendiri. Ya, temukan sistem pendukung yang tepat yang dapat menghormati batasan pribadi yang Anda tetapkan. Ya, makanya kalau kita hidup dalam komunitas yang sehat, semua saling menghargai, mulut nggak ngebacot, ya nggak asal ngomong, kita enak. Tapi kalau kita begitu datang, alis lo ngelingker, badan lo tambah gemuk, mainnya fisik semua, itu pasti nggak aman. Kita buat batasan, bercanda harus ada batasan Bu. Cuma bercanda aja tersinggung. Bercanda tuh bisa buat orang tersinggung loh. Harus ada batasan, makanya saya buat batasan ibu-ibu kalau bercanda jangan main fisik. Kalau ngomentarin orang itu gak usah menyinggung alisnya, hidungnya, bibirnya, rambutnya, badannya yang gemuk, yang kurus. Gak usah, kan ada kan kita bisa nanya yang lain kan. Karena itu membuat damai sejahtera hilang. Begitu mau masuk gereja, alis lo tuh. Udah itu dia gak bawa pensil alis lagi. Lu punya gak pensil alis? Gue juga gak bawa. Udah gak damai banget deh ibadah. Alis gue mbok, alis gue. Ini bukan masalah apa saudara. Ya, kita lebih baik mengantisipasi kan. Betul? Gak usah dikomenin lu kelihatannya gemukan. Gak ada omongan lain gitu. Ada orang sampai dibully masalah badan itu dia anoreksia loh. Buang semua makanannya setiap hari. Ada benci, ada dendam di hati dia. Karena ada seorang ibu begitu dia datang, lu jelek lu kurus kayak gini, lu jelek lu. Dulu dia gemuk, dibilang gemuk. Sekarang dia kurus, tuh ibu nyerocos lagi. Lu jelek kurus lu, peyot, lu muka lu tua. Dia stres saudara. Dia nangis loh datang sama saya saudara. Waduh saudara, ayo bilang kanan kiri jangan main fisik. Terakhir ya, bagaimana supaya kita tidak keluar batas. Ini slide terakhir, perhatikan. Ya, next. 3 kata tidak aja, gak usah banyak-banyak. Ya kan? Mau hidup dalam batasan? Hidupi Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Hanya ini aja Bu. Kalau Anda lakukan 3 hal ini, Anda aman. Bilang kanan kirinya, Anda aman. Ya, yang pertama apa? Tidak berjalan menurut nasihat. Kalau curhat jangan sembarangan, oke. Curhat sama Tuhan dulu. Datang sama Tuhan, nangis lah, ingusan lah, ya ngiler lah terserah. Pokoknya sama Tuhan dulu. Nanti Tuhan kasih jalan, lu datang ke sini, kamu datang ke sana. Tuhan akan menuntun kita ke orang yang tepat, bukan orang yang sembarangan. Ya, ibu-ibu jangan suka ngomong kekurangan suami kepada sembarangan orang. Itu namanya menghina, mencemooh suami lo. Jangan ketawain kelemahan suami. Stop mulai hari ini. Itu keluar batas. Anda tidak respect suami, Anda berhadapan dengan Tuhan. Sekalipun Anda benar. Tapi kalau Anda tidak respect sama suami, ya Anda berurusan dengan Tuhan. Karena Tuhan bilang tunduklah kepada suami. Jangan minta nasihat orang fasik lagi. Setuju? Ini batasannya ya. Ya, yang kedua tidak berdiri jalan orang berdosa. Ya diajak-ajak kemana-kemana. Kalau Anda tahu ini nggak benar nih, Anda langsung cut. Bilang apa? Cut. Di hati gitu aja, cut. Enggak. Ya, saya tuh sering diajak nongkrong-nongkrong kok juga sama para pendeta. Tapi ujung-ujungnya ngomongin apa? Brand ini, capek deh gua. Wah, ini mah ya pendeta sih pendeta, tapi kalau ngumpul brand ini, bajunya gini dong, ini. Waduh, ceritanya cuma nuansa perform semua gini lah. Saya jadi kecapean gitu ya. Saya gak mau lagi, gak bisa Bu. Mendingan gue pergi sama laki gue, sama anak gue lah. Kita kan harus berkumpul dengan orang-orang berkualitas kan. Kenapa Anda gak maju-maju? Karena ngumpulnya sama orang-orang itu lagi. Cobalah jadi orang yang berkualitas supaya Anda frekuensinya tuh nyambung dengan orang-orang yang berkualitas. Jangan sembarang orang, monggo, enggak semua monggo. Amin. Ini kan tidak, artinya enggak monggo. No. Bilang no. Tapi kalau depan orangnya kita tulus ya, kita tidak menghina, kita tidak arogan. Maaf ya Bu, saya belum bisa. Cool aja jawabnya tuh rendah, gak usah dengan nada tinggi, gak usah dengan muka jutek. Ya, tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Ini yang menjaga kita nih. Ya, ibu mau cari dari Kejadian sampai Wahyu, berujung ke sini kalau ibu mau hidup dalam batasan. Kalau ini salah satu dilanggar, ibu pasti keluar batasan. Setuju? Mari
kita hidup dalam batasannya Tuhan, maka hidup kita akan aman sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami semua mau tunduk, mau submit kepada firman Tuhan. Kami belajar hari ini. Ada banyak hal kehancuran hidup kami, persoalan hidup kami terjadi. Karena kami keluar dari batasan. Hari ini kebenaran-Mu lah yang menjadi pusat dalam hidup kami. Kembali saya ingatkan kepada semua yang hadir hari ini. Biarlah Anda semua berproses di dalam kebenaran. Bukan berproses di dalam masalah. Masalah ada untuk kita masuk kepada kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang menggiring kita kepada kemerdekaan yang sejati. Kaulah segalanya. Ya, kita nyanyikan lagu itu. Di dalam hidupku. Kita tunggu nadanya dulu ya. Mari ibu-ibu pejamkan matamu sejenak, renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Baik buat saya pribadi juga demikian. Saya juga mau terus Tuhan tuntun arah langkah hidupku. Aku tidak mau menyimpang 1 derajat pun dari batasan-Mu. Ini tanggung jawab saya Tuhan. Katakan ini tanggung jawab saya Tuhan. Untuk menjaga hati saya. Untuk menjaga keutuhan jiwa saya. Terima kasih, kita nyanyikan sama-sama. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Amin. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hatimu. Kaulah segalanya. Haleluya. Di dalam hidupku. Yes. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Musim akan selalu berganti. Kasih-Mu, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan dari hatimu. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin
jatuh tanpa seizinmu. Engkau selalu Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara, kalau kau hidup dalam batasan Tuhan, engkau terpelihara seumur hidupmu, saudara. Hari ini kau mungkin sedang terpuruk dengan satu keadaan yang membuat kau takut akan masa depanmu. Tuhan hanya ingatkan, kembali kepada batasanku nak. Aku sudah merancangkan semua yang terbaik bagimu. Aku ingin kau hidup dalam batasanku, supaya kau aman, supaya kau terlindungi, dan supaya kau terpelihara. Kau tidak perlu takut akan apa yang kau makan, akan apa yang kau pakai. Tuhan sediakan semuanya melampaui apa yang engkau doakan dan engkau pikirkan. Satu hal yang Tuhan mau, kau hidup dalam batasan Tuhan. Kalau sungguh-sungguh saudara mau hidup dalam batasan Tuhan, saudara angkat tanganmu, Tuhan aku mau hidup dalam batasanmu Tuhan. Ini bukan hanya sekedar legalistik atau ikut-ikutan atau formalitas, tapi lakukan ini dari hatimu. Kau percaya bahwa hidup dan matimu itu ada di tangan Tuhan. Kau aman. Orang-orang yang hidup dalam batasannya Tuhan pasti aman. Tapi orang-orang yang hidup keluar dari batasan Tuhan pasti mati, saudara. Karena itu firman Tuhan, ya dan amin. Kau akan melihat anak cucumu terpelihara. Anak cucu orang benar itu perkasa di bumi. Dan anak cucu orang benar itu tidak akan minta-minta roti. Kau tidak akan kelaparan. Mulai hari ini bangun mentalitas yang benar. Stop minta-minta. Stop minjem-minjem. Kerja. Lakukan bagianmu saudara. Lakukan pada batasan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Miliki moralitas yang benar. Jaga kesetiaan, kesucian pernikahanmu. Jaga hati dan pikiranmu. Didik anakmu dalam jalan Tuhan. Kau akan melihat Tuhan yang menopang hidupmu sampai akhir hidupmu. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau bekerja Roh Kudus. Terus membersihkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami tidak keluar dari batasan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Sandy.